Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendatangi warga korban penggusuran di akuarium Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara yang ternyata hingga kini ada yang masih bertahan di tenda pengungsian setelah penertiban yang dilakukan oleh Pemprov DKI beberapa waktu lalu. Hussein Al-Idrus akan mempertahankan Kampung Luar Batang, sebab itu merupakan kampung sejarah dengan tinggalan daripada Habib Hussein Al-Idrus, dan itu kita akan berjuang supaya tidak ada penggusuran di sana. Nah, pada yang sudah terjadi penggusuran, maka kita akan melakukan advokasi untuk membela hak-hak mereka sebagai warga negara. Sementara itu, mengenai Luar Batang, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan bangunan-bangunan peninggalan Belanda di kawasan tersebut akan direstorasi seperti keadaan semula untuk dijadikan tujuan wisata. Dari temuan arkeolog, kawasan tersebut sejak semula memang merupakan kawasan bangunan milik VOC, bukan milik warga. Kalau zaman Belanda ada gudang VOC, dia kasih nggak kamu bikin rumah di atas gudangnya? Logika aja. Terus ada pasar heksagonal, di tengahnya kosong untuk orang lalu lalang. Bisa nggak kamu bikin rumah? Rencananya penertiban warga Luar Batang akan dilakukan setelah rumah susun untuk warga siap ditempati. Dari Jakarta, tim liputan Metro TV. Kita beralih ke informasi. Pemerintah menggelar rapat kabinet paripurna terkait evaluasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke-1 tahun 2016. Dalam pembukaan rapat, Presiden Jokowi marah karena banyak kementerian yang lambat dalam menyerap anggaran sehingga pertumbuhan ekonomi kurang maksimal. Presiden Jokowi menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2016 yang mencapai 4,92% tidak memuaskan. Presiden mengatakan sudah sering kali mengingatkan para menteri ataupun pimpinan lembaga agar belanja modal dan barang dilakukan di awal tahun hingga penyerapan anggaran bisa maksimal dan pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik. Namun nyatanya belum banyak kementerian yang merealisasikannya. Sejauh ini baru Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan yang merealisasikan belanja modal dan barang melalui pelelangan di awal tahun, seperti yang diinstruksikan oleh Presiden. Sementara kementerian dan lembaga lainnya belum memulai langkah tersebut. Acara dimulai dengan ingin agar perencanaan yang kita lakukan betul-betul matang, mengarah pada sasaran yang tepat dan menghasilkan sebuah outcome yang betul-betul terasa manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat. Tingkat sekolah menengah pertama dan sederajat di sejumlah daerah mengalami beberapa kendala. Di Aceh, ratusan siswa tidak mengikuti ujian tanpa keterangan yang jelas, sedangkan di Sumbawa belum ada sekolah yang melaksanakan ujian berbasis komputer karena belum siapnya infrastruktur. Tanpa keterangan yang jelas, sebanyak 179 siswa sekolah menengah pertama dan sederajat tidak menghadiri ujian nasional di Biren, Provinsi Aceh. Dari 179 siswa yang tidak hadir, masing-masing 155 siswa SMP negeri dan 24 siswa madrasah. Dinas Pendidikan Biren Aceh masih mencari tahu alasan para siswa tidak hadir dalam ujian nasional yang digelar tanggal 9 hingga 11 Mei 2016. Jumlah ini menjadi yang terbesar sejak pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP sederajat di Biren Aceh. Di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, ujian nasional tingkat sekolah menengah pertama dan sederajat diikuti sebanyak 7.409 siswa dari 129 sekolah. Dari 129 sekolah, hanya satu sekolah yang melaksanakan ujian nasional berbasis komputer dengan jumlah peserta ujian 128 siswa. Untuk kedepannya, pemerintah daerah akan berupaya untuk setiap kabupaten ada satu sekolah yang melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sebagai saksi atas tersangka kasus suap reklamasi Teluk Jakarta M. Sanusi. Ahok mengaku siap menjalani pemeriksaan KPK dan akan membawa sejumlah dokumen soal raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta.
Hari ini untuk pertama kalinya Ahok akan diperiksa sebagai saksi dengan tersangka mantan Ketua DPRD M. Sanusi dan juga Presidir PT APL Arisman Wijaya. Ahok mengaku belum mengetahui pasti apa saja dan berapa lama pemeriksaan akan dilakukan oleh tim penyidik KPK. Namun seluruh agenda kerja hari ini telah dikosongkan guna kepentingan pemeriksaan di KPK. Ahok memperkirakan pemeriksaan dilakukan karena penyidik KPK akan membawa kasus suap tersebut ke pengadilan dalam waktu dekat ini. Kasus Sanusi dan Arisman. Kalau tulisannya sih kasus Arisman ya, dia mau naikkan ke sidang pengadilan. Ya datang dong supaya cepat. Ya kalau jadi saksi ya sebenarnya jadi saksi sih sederhana saja ya. Kamu cuma menyampaikan apa yang kamu tahu, kamu dengar, kamu lihat, kamu pernah baca, ya sampaikan aja apa adanya supaya bisa membantu penyidik melakukan penyidikan dengan baik. Ini udah naik dia tersangka. Gerakan Teman Ahok yakin mereka akan mampu memenuhi target pengumpulan 1 juta KTP warga Jakarta pada bulan Mei ini dan meminta pasangan Basuki Cahayapurnama Heru Budi Hartono segera mendeklarasikan diri jika target tersebut tercapai. Saat ini jumlah KTP yang terkumpul telah mencapai 780.000. Jumlah itu melebihi ketentuan KPU untuk mengusung calon gubernur independen di DKI Jakarta, yaitu 500.000 KTP. Teman Ahok sendiri sejak awal menargetkan bisa mengumpulkan 1 juta KTP. Untuk mencapai target tersebut, Teman Ahok telah menambah beberapa posko, tidak hanya di pusat perbelanjaan, tetapi juga di perumahan warga. Koordinator Teman Ahok, Singgih Widyastomo, mendesak pasangan Ahok Heru untuk segera mendeklarasikan diri sebagai bakal calon DKI setelah 1 juta KTP terkumpul pada akhir bulan Mei ini. Juga yakin kami bisa mengumpulkan 1 juta KTP sampai dengan akhir Mei. Yang kedua, pembukaan posko yang makin banyak, posko partisipasi, posko binaan kami, bahkan booth mall yang makin banyak, itu yang meyakinkan kami bahwa kami yakin dapat 1 juta KTP bahkan lebih di akhir Mei. Artinya kami sudah yakin, kami sudah menepati janji kami dengan Pak Ahok bahwa Bapak juga harusnya mendeklarasikan bahwa dia akan maju. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hari ini akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembahasan 2 raperda reklamasi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan Aulia Pane yang akan melaporkan langsung dari gedung KPK. Aulia, pukul berapa jadwal pemeriksaan Ahok? Elvita, rencananya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan menjalani pemeriksaan pada pukul 10 nanti sebagai saksi untuk Dirut PT APL Arisman Wijaya dan juga untuk Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi terkait dengan dugaan suap dalam pembahasan 2 raperda ataupun rancangan peraturan daerah mengenai reklamasi Teluk DKI Jakarta. Dan memang saat ini Ahok akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan memang sampai dengan saat ini KPK juga masih terus mendalami kasus ini dengan memanggil sejumlah nama, baik itu dari pihak legislatif maupun juga dari pihak eksekutif. Dan untuk pemeriksaan Gubernur Ahok kali ini merupakan pemeriksaan pertama terkait dengan reklamasi Teluk Jakarta. Dan untuk legislatif sendiri, Elvita, KPK ini sudah memanggil mulai dari Ketua Badan Legislasi Daerah Muhammad Taufik, begitu juga dengan wakilnya yakni Mary Hotma, Ketua DPRD DKI Jakarta Edi Marsudi, serta beberapa juga anggota DPRD. 8 nama bakal calon ketua umum Partai Golkar telah siap bertarung dalam perebutan pucuk pimpinan partai beringin. Dari 8 kandidat yang muncul, diprediksi akan terjadi persaingan ketat antara kandidat berlatar belakang aktivis dengan kandidat berlatar belakang pengusaha. Kampanye bakal calon ketua umum Partai Golkar resmi dibuka pada Minggu 8 Mei 2016. Acara sosialisasi yang diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara ini disambut antusias para pendukung Caketum Golkar. 8 kandidat yang muncul mewakili 2 latar belakang. 4 diantaranya berlatar belakang aktivis, yakni Ade Komarudin, Priyo Budi Santoso, Syahrul Yassin Limpo, dan Mahyudin. Sementara 4 lainnya berlatar belakang pengusaha, yakni Setia Novanto, Aziz Samsudin, Erlangga Hartarto, dan Indra Bambang Utoyo. Dari 8 kandidat ini diprediksi Ade Komarudin yang merupakan representasi dari kelompok aktivis akan bersaing ketat melawan Setia Novanto sebagai representasi politikus Partai Golkar berlatar belakang pengusaha. Andai nanti memang terpilih, tentu saya akan melakukan banyak hal
untuk partai dan untuk negara ini. Terutama untuk negara ini adalah sama-sama membantu pemerintah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Dukungan dari daerah-daerah sendiri seberapa besar Kang Akom untuk Kang Akom? Insya Allah semua dukungan sampai hari ini alhamdulillah berbondong-bondong. Saya sangat optimis dan saya melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa terus demi kepentingan kemajuan Partai Golkar, dan juga tentu kita akan bekerja sama terus dengan pemerintah, khususnya mendukung pemerintahan Jokowi dan juga Yusuf Kala. Dari sisi logistik, Setia Novanto lebih unggul daripada Ade Komarudin. Namun dari sisi integritas, Ade Komarudin lebih unggul karena belum pernah tersangkut kasus hukum atau kasus etik. Kalau tidak jujur, terstigma gitu ya, ini dia akan menjadi bulan-bulanan nanti. Oleh karena itu, kalau sudah lulus integritasnya, bagus sekali. Bagaimana kompetensinya, track recordnya gitu ya, passionnya dalam memimpin Golkar nantinya, menjadi manajer Golkar, lalu leadershipnya dan sebagainya. Menurut saya nomor satu yang tidak bisa ditawar, bahwa yang bersangkutan betul-betul memiliki integritas. Selain Novanto dan Ade Komarudin yang diunggulkan, Erlangga Hartarto digadang-gadang sebagai kuda hitam dalam pemilihan Ketua Umum Golkar kali ini. Erlangga bahkan mengklaim telah menggalang kekuatan bersama calon Ketua Umum lainnya. Mungkin kita poros tengah, karena kami sudah berkomunikasi dengan 4 calon Ketua Umum yang lain, yaitu Syahrul Yassin Limpo, Aziz Samsudin, Mahyudin, bahkan Priyo Budi Santoso. Banyak faktor yang berpengaruh dalam kontestasi Golkar 1. Bahkan sikap pemerintah dinilai turut menentukan peluang para kandidat. Bagaimana kecenderungan arah politik Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala nanti akan terlihat dalam dinamika politik di tubuh Partai Golkar. Tim Liputan, Metro TV. Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo lolos sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar tanpa membayar mahar Rp1 pun. Syahrul menilai ini sebagai langkah maju untuk menjadikan Munaslup sebagai proses demokrasi. Panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar telah meloloskan Syahrul Yassin Limpo dan Indra Bambang Utoyo sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar yang tidak membayar mahar Rp1 miliar. Ini menunjukkan peraturan yang ditetapkan Panitia Munaslup tidak berlaku adil dan menyeluruh terhadap semua calon Ketua Umum. Ia mengatakan ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah Partai Golkar menerapkan mahar terbuka dalam pencalonan Ketua Umum. Terkait harta kekayaannya, Gubernur Sulawesi Selatan 5 periode berturut ini enggan menyebutkan secara terbuka. Menurutnya, data harta kekayaannya telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Penolakan saya dengan menghadirkan mahar politik, mahar dari sebuah pembayaran yang dikaitkan pada kepemimpinan dan rekrutmen kepemimpinan, khususnya dalam rangka pencalonan Ketua Umum Golkar kemarin, dan kemudian hari tadi kemarin jam 4 saya menerima WA, WhatsApp bahwa saya lolos, kemudian walaupun tidak membayar 1 sen pun. Sejumlah mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur, daerah pemilihan asal Setia Novanto, mengkritisi masuknya nama Setia Novanto dalam daftar calon Ketua Umum Partai Golongan Karya. Mereka menilai kontribusi Setia Novanto yang nihil untuk dapilnya, ditambah sejumlah kasus etik dan korupsi yang pernah disangkakan ke mantan Ketua DPR itu patut menjadi pertimbangan Partai Golkar dalam menentukan calon pimpinannya. Citra institusi DPR. Di Jakarta, kelompok mahasiswa yang menyebut diri mereka sebagai mahasiswa NTT Peduli Golkar menyampaikan 6 poin keberatan mereka atas masuknya Setia Novanto dalam daftar 8 calon Ketua Umum Partai Golkar. Peran nyata Setia Novanto selaku anggota Dewan untuk daerah asal pemilihannya, Nusa Tenggara Timur, tidak dirasakan oleh masyarakat NTT. Pun begitu, sejumlah kasus kontroversial mulai dari pencatutan nama presiden hingga dugaan korupsi beberapa proyek yang mengaitkan nama Setia Novanto menambah celah sosok ketua fraksi Golkar ini untuk maju ke kursi Ketua Umum Partai Beringin.
Mahasiswa NTT Peduli Partai Golkar berharap agar steering komite penyelenggara Munaslup berpikir ulang untuk memasukkan nama Setia Novanto ke jajaran calon ketua umum. Kasus koruptif dan konspiratif yang menjeret Ketua DPR RI Setia Novanto sebagai punggawa pohon beringin menjadi tamparan keras ke wajah partai dan juga institusi negara. Maka Barisan Pemuda Mahasiswa Nusa Tenggara Timur Peduli Golkar mendesak agar perilaku cacat seperti ini tidak dapat ditolerir guna pemulihan kredibilitas dan integritas Partai Golkar di mata publik. Pemirsa, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini Senin sore hadir di Istana Kepresidenan bersama dengan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Karena semakin merebaknya isu Risma akan maju menuju DKI 1, akhirnya dirinya pun angkat bicara. Risma membantah akan maju melawan Basuki Cahayapurnama dalam kursi kepemimpinan DKI Jakarta. Munculnya poster dukungan agar Risma maju ke Pilkada DKI ternyata di luar sepengetahuan dari Tri Risma hari ini. Dirinya digadang-gadang PDI Perjuangan untuk menjadi lawan Ahok, ternyata hanya bualan belaka. Wali Kota Surabaya itu mengatakan sejauh ini belum ada permintaan resmi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk memperebutkan kursi DKI 1. Risma mengaku sempat bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, namun Risma berjanji akan tetap menjalankan amanah rakyat Surabaya. Gimana? Semua teman-teman tahu bahwa saya juga sudah janji sama warga Surabaya. Kan saya nggak mungkin kemudian seenak saya ninggalkan kayak gitu kan. Kenapa enggak? Saya nggak pernah berpikir untuk itu karena terus terang Surabaya itu penduduknya seperempatnya DKI, ya. Luas wilayahnya paruhnya DKI. Jadi saya kalau dibandingkan DKI, saya tuh kayak 3 wali kota gitu. Ya kan lebih berat kan dibandingkan saya. Saya hanya wali kota cuma 1. Menanggapi isu yang beredar, kalau Bu Risma sendiri secara pribadi enggak, saya terus terang enggak pernah. Dari dulu pun saya wali kota, termasuk yang kedua. Saya tuh yang kedua, teman-teman mungkin tidak pernah percaya. Saya enggak pernah bayangkan dan saya tidak siap-siap untuk jadi wali kota yang kedua. Yang pemirsa tadi merupakan informasi mengenai MTS Negeri 3 Jakarta yang merupakan salah satu MTS yang menggelar UNBK. Kali ini kita akan beralih ke informasi mengenai Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang meninjau pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP. 2 sekolah yang dikunjungi yaitu SMP Negeri 41 dan MTS Negeri 3 Pondok Pinang. Ahok menargetkan sekolah di seluruh Jakarta tahun depan sudah menggelar ujian nasional berbasis komputer. Tahun ini kan memang yang sudah berjalan, belum semua kan. Tapi kalau tahun 2017 kami mau targetnya seluruh Jakarta ujiannya sudah berbasis komputer, bukan cetak lagi. Saya kira itu. Saya kira hampir semua anak-anak sangat siap ya. Anak-anak sangat siap. Saya lihat mereka betul-betul juga tidak stres. Beda dengan dulu. Kalau dulu kan ujian nasional pasti menentukan nasib Anda. Kalau sekarang kan memang hanya ada nilai-nilainya. Yang paling penting pendidikan itu adalah proses mendidik anak-anak memiliki karakter terpuji, bukan karakter yang hanya sekedar lulus. Kalau sekedar lulus nggak usah bangun sekolah gitu. Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya kembali menyerahkan berkas perkara kopi bersianida pembunuh Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kali ini aparat kepolisian menambahkan 1 saksi ahli toksikologi atau ahli zat beracun untuk memenuhi permintaan kejaksaan. Setelah sempat dikembalikan, berkas perkara pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh Kejati DKI Jakarta kepada pihak kepolisian pada 29 April, polisi dapat memenuhi permintaan jaksa penuntut umum untuk menambahkan saksi ahli dari luar kepolisian, yakni dokter ahli zat beracun sebagai saksi ahli tambahan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiono, menjelaskan penambahan 1 saksi ahli itu nantinya untuk disinkronkan dengan keterangan saksi ahli dari Puslap Form Mabes Polri sebagai bukti penguat. Saksi ahli yang diminta terkait toksikologi ini sebenarnya sudah ada dari Puslap Form Mabes Polri. Namun demikian karena permintaan itu minta ahli yang netral dari luar, ya kita juga melakukan pemeriksaan dari luar. Dan kita sudah penuhi. Alasannya buat pembanding atau apa? Pada intinya untuk menguatkan saja, untuk menguatkan. Lebih lanjut,
Jika hingga batas akhir penahanan berkas perkara Jessica belum juga selesai, kepolisian akan membebaskan Jessica. Melihat adanya tarik ulur berkas kejahatan antara kepolisian dengan kejaksaan, menurut pengamat hukum Cudi Sitompul adalah sesuatu yang wajar. Kewajaran tersebut dapat dimaklumi lantaran berkas tersebut memang membutuhkan penyempurnaan. Cudi berpendapat Jessica dapat saja dihukum lantaran barang bukti minuman yang mengandung sianida berada dalam penguasaannya. Meski tidak ada saksi, namun ada bukti petunjuk. Dengan data yang seperti saya, kalau menurut pendapat keyakinan saya, Jessica itu bisa dihukum karena barang bukti minuman yang ada beracun itu di dalam penguasaan Jessica gitu loh. Nah, kalaupun misalnya tidak ada saksi melihat dan ini, tapi itu kan ada petunjuk-petunjuk ya, dari petunjuk-petunjuk itu bahwa barang bukti itu karena di bawah penguasaan dia bertanggung jawab gitu. Jika berdasarkan KUHP, bukti petunjuk dapat dikategorikan kesesuaian antara keterangan saksi dan keterangan lainnya. Oleh karena itu, majelis hakim dapat saja memutuskan bukan karena adanya saksi, namun juga berdasarkan keyakinan alat bukti dalam KUHP. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, selain di sejumlah ruas jalan utama, kepadatan arus balik libur panjang akhir pekan juga terjadi di bandara, terminal, hingga pelabuhan. Lonjakan pengguna jasa transportasi diperkirakan akan terus meningkat hingga Minggu malam nanti. Memasuki hari terakhir libur panjang, arus balik penumpang di Terminal Lewi Panjang, Kota Bandung, Jawa Barat membludak. Bahkan ratusan penumpang yang hendak menuju Bogor dan Bekasi terlantar karena keterlambatan bus. Keterlambatan ini buntut dari kemacetan yang mengular di sejumlah jalur utama Bandung. Penuh Pak, penuh. Terus gimana kan solusinya nanti? Nungguin bis yang terakhir paling, nunggu yang bis selanjutnya. Jumlah penumpang yang melalui Terminal Lewi Panjang saat libur panjang kali ini meningkat hingga 2 kali lipat. Dari sekitar 8.000 penumpang di hari biasa, melonjak sekitar 16.000 penumpang. Lonjakan penumpang juga terjadi di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Ribuan wisatawan lokal hingga mancanegara telah memadati Bandara Ngurah Rai sejak Minggu pagi. Berdasarkan data Angkasa Pura I Ngurah Rai, jumlah penumpang di terminal domestik yang telah diberangkatkan hingga Minggu siang sebanyak 17.962 orang. Sedangkan di terminal internasional sebanyak 14.970 orang. Para penumpang pesawat ini umumnya wisatawan yang telah menghabiskan masa liburannya di Bali. Sementara itu di Pelabuhan Bakauheni, antrean panjang kendaraan bermotor mengular di loket masuk pelabuhan. Para pengendara roda 2 ini harus mengantri selama 1 jam lebih untuk mendapatkan tiket kapal menyeberang ke Pulau Jawa. Lambannya proses pembelian tiket di loket masuk diduga menjadi pemicu antrean panjang kendaraan. Ada sedikit lambat juga. Lambat? Ya. Biasanya berapa menit, sekarang berapa menit? Ya, kalau misalkan dalam posisi lancar mah biasanya cuma dari 1 menit lah. Diperkirakan jumlah penumpang di Pelabuhan Bakauheni masih akan terus meningkat hingga Minggu malam nanti. Tim Liputan Metro TV.